Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam Waalaikumsalam acara dengan warahmatullahi saja wabarakatuh. acara rutin mingguan bersama dari Obstetri GFK UNER dan menghadirkan staf-staf dari RSUA dan juga Dr. Stomy. Dan hari ini, minggu ini adalah dari ginekologi onkologi telah hadir di tengah-tengah kita itu kedua narasumber dan moderator itu moderator Dr. Dita, Dr. Dita Saraswati sebagai konsultan dan juga kedua narasumber Dr. Brahmana Skandar sebagai konsultan dan Dr. Hari Kuprowo sebagai konsultan. Dan kami bersarankan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau juga bertanya diskusi langsung dengan raise hand supaya bisa berdiskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita. Jangan lupa untuk mengakses laman pelataran sehat hari ini maksimal pukul 12 malam. Seperti biasa, kami persilakan pada Dokter Brahmana untuk bisa membuka acara, sekaligus mungkin langsung berlanjut ke Dokter Wita selaku moderator dan diskusi dimulai. Monggo silakan Dokter Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Singkat saja, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. menyapa semua moderator dan narasumber. Terima kasih banyak Dr. Vita dan Dr. Hari, juga para peserta-peserta setia tas. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan, tetapi kita sedang finalisasi buku Frequently Asked Question, tanya apa saja. Ya, jadi mudah-mudahan sebentar lagi sudah menjadi buku, dibukukan semua komunikasi kita, diskusi kita, mulai seri pertama sampai seri saat ini, seri berapa saya lupa, sampai 200 ya kira-kira ya. Oh, 200 lebih ya, Dokter Seto ya. Iya ya. Oke, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Monggo Dokter Wita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada peserta-peserta yang hadir, yang mengikuti dengan setia ya, Dokter Brahmana ya. Terima kasih rawuhnya Dokter Hari sebagai narasumber dan juga Dokter Brahmana. Kita hari ini membahas topik yang viral. Viral di kalangan apa ya? Di antara pasien dan dokter. Karena sekarang pasien sudah mulai tanya kalau didiagnosis sebagai kanker serviks, kanker endometrium, tanya apa nggak ada terapi yang lain. Saya baca tentang imunoterapi, dok. Nah, itu kita mesti bisa jawab gitu ya. Sebenarnya ilmunya nggak baru, gitu ya, nggak baru-baru banget gitu ya. Artinya karena di kita kurang mampu laksana sehingga kita kurang kurang berminat untuk mempelajari. Tapi karena tuntutan kita mesti tahu gitu ya. Karena pasien tuh tanya gitu ya. Saya baca-baca ada terapi imun. Nah, itu gimana? Jangan sampai nanti mereka dapat info terapi imun dari website-website yang nggak jelas gitu ya. Banyak soalnya mulai dari stem cell dan sebagainya dari website-website yang nggak jelas. Baik, untuk mempersingkat, bukan mempersingkat waktu ya, waktu tidak bisa dipersingkat ya. Jadi kita mulai dari awal mungkin Dokter Brahmana dulu untuk memaparkan 5 sampai 10 menit sebelum nanti dilanjutkan dengan Dokter Hari terkait dengan topik kita hari ini. Silakan Dokter Brahmana. Oke, oke. Terima kasih Dokter Wita ya. Jadi saya izin share screen sebentar. Ntar ya. Jadi begini ya, saya ngobrol dulu ya. Kita itu kan sering ditanya pasiennya saat ini ya, karena ada semua advertising, kemudian medsos, itu kan lebih mudah didapat ya. Baik dari sumber valid, sumber ilmiah, dan sebagainya. Nah, itu kan selalu menanyakan tentang imunoterapi. Tetapi kita yang akan bahas di sini adalah imunoterapi yang sekiranya sudah approved by FDA dan by BPOM. Itu yang kita garis bawahi ya, gitu Dokter Witaya. Karena kan Ya, kriteria imunoterapi itu banyak banget begitu ya. Nanti kita lihat nanti saya sebentar nanti kemudian dilanjutkan Dokter Hari dan mungkin saya izin dari awal saya tidak bisa sampai selesai karena kesibukan ya. Sebentar. Ya. Ini saya, maaf ya, saya share sedikit. Nah, ini tentang imunoterapi pada kanker serviks dan kanker endometrium. Dari sini judulnya saja mungkin bertanya, kenapa kok kanker serviks dan kanker endometrium begitu ya? Kan banyak kanker ginekologi yang lain. Nah, karena yang sudah kuat evidence-nya dan kemudian menjadi guideline, itu adalah kanker serviks dan kanker endometrium. Bagaimana dengan kanker ovarium? Kanker ovarium sudah di trial, tetapi masih belum menjadi guideline resmi
belum FDA approve ataupun BPOM approve. Karena yang approve dipakai itu adalah pada kanker endometrium dan kanker cervix at the moment ya. Pasti nanti berkembang. Sebentar lagi juga approve pada kanker ovarium. Ya. Nah, ini kita melihat sebentar mengenai terapi-terapi kanker. Tadi dikatakan Dokter Wita, pasien semakin nagih begitu ya. Kan zaman dulu cuma operasi, radioterapi, kemoterapi ya. Semua attack langsung pada sel kankernya. Operasi mengangkat sel kankernya, radioterapi membasmi sel kanker yang mematikan dengan energi sinar, kemoterapi mematikan sel kanker dengan kemonya. Nah, kemudian berkembang targeted terapi. Nanti kita mungkin ada topik lagi tentang targeted terapi. Lain cerita kalau targeted terapi. Nah, kita yang bahas adalah pada yang bawah imunoterapi. Imunoterapi itu tidak langsung menyerang sel kankernya. Tetapi imunoterapi itu sederhananya meningkatkan fungsi imunitas sel-sel fungsi imunitas melawan sel kankernya. Ya. Dan dalam hal ini pembahasan selanjutnya mungkin akan lebih banyak dibahas mengenai golongan checkpoint inhibitor. Di kita yang ada obatnya saat ini adalah pembrolizumab. Ya. Nah, kini sekilas saja, sekilas mungkin bisa kita pahami dengan mudah gambar ini ya. Kalau ini sel kankernya, ini kemudian sel T-nya. Sel T itu adalah efektor utama dari imunitas kita melawan sel kanker. Nah, di dalam sel T ini, di permukaannya itu ada namanya PD-1. Nah, PD-1 ini kalau ditempatin sama PDL1, stop fungsi sel T-nya ini ya, mati fungsi sel T, tidak bekerja fungsi sel T-nya. Sel kankernya pintar, dia mengekspresikan PDL1, dia menempati PD1 ini sehingga sel T-nya ini stop, tidak bekerja untuk membasmi sel kankernya. Pinternya sel kanker demikian. Tetapi ternyata manusia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala lebih pintar lagi ya. Kalau ini misalnya di stop dengan ikatan PDL1 PD1 fungsi sel T itu berhenti, mari kita create blokernya. Nah, kemudian ada blokernya, bisa anti PDL1, bisa anti PD1. Pada intinya tidak terjadi ikatan ini sehingga sel T-nya mampu bekerja terus dan bekerja lebih efektif melawan sel kanker. Ya, sebetulnya obatnya sederhana ya, tetapi trialnya sangat luar biasa, rigorous sekali ya. Nah, kita ngomong tentang imunoterapi pada kanker serviks. Saya mungkin yang global, nanti mungkin Dokter Hari kita menjelaskan lebih detail ya. Saya tidak usah menjelaskan tentang ini lagi, kita tahu semua. Nah, indikasi pembrolizumab, obat yang ada saat ini imunoterapi yang FDA approve. Sekali lagi catatannya FDA approve dan BPOM approve. Kita tidak ngomong yang lain-lain, iklan dan lain-lain. Kalau ceritanya saya tidak mengerti justru ya, tapi yang FDA approve adalah pembrolizumab. Yang pertama adalah dikombinasikan dengan kemoradiasi. Jadi pada kanker serviks paling banyak di kita itu antara stadium 3 mulai 2B sampai 4A itu kemudian disebut locally advanced dan itu bisa dikombinasi ditambah dengan pembrolizumab. Dulu hanya kemoradioterapi, dulu lagi hanya radioterapi only. Kemudian ditambah dengan kemoterapi weekly bersamaan dengan radioterapinya. Sekarang ditambah lagi dengan pembrolizumab. Yang kedua itu pada kasus yang persisten, recurrent atau metastatik, ini dikombinasi kemoterapi plus bevacizumab, tetapi syaratnya untuk yang dua di bawah ini, kalau untuk monoterapi dan kemudian dikombinasi kemoterapi bevacizumab, maka kita harus ngetes. Ngetesnya apa? Ngetes PDL1-nya positif atau enggak dengan kriteria skor CPS 1. Nah, accessibility untuk ngecek PDL1 imunohistochemistry mungkin tidak jadi masalah untuk di kota-kota besar. Di Surabaya, di Jakarta, Bandung nggak masalah. Spesimen patologi anatomi kanker endometrium, informasinya memang saat ini tidak cukup hanya adenokarsinoma grade 1. Nggak cukup kita untuk menentukan treatment selanjutnya hanya berdasarkan conventional result. Tetapi saat ini sudah sangat molekuler. Salah satunya juga gambaran PDL1-nya, CPS-nya berapa begitu ya. Jadi memang patologi anatomi sangat-sangat berkembang luar biasa dengan molekular testingnya dan kita tidak bisa dengan konvensional lagi untuk menentukan treatment after surgery-nya. Ya, ini singkatnya globalnya. Nah, kalau kita studi-studi itu sekarang itu ada namanya ya, Keynote lah, Trust Trial lah, terus Interlace lah, jadi macam-macam namanya. Nah, untuk pembrolizumab pada kanker serviks itu adalah Keynote 826 gitu ya. Jadi pembrolizumabnya itu setiap 2 minggu 200 miligram dikombinasi paclitaxel cisplatin plus bevacizumab bisa sampai 2 tahun pemberiannya. Padahal satu kali pemberian itu kalau subsidized
Harganya pembrolizumabnya per 200 miligram kira-kira mungkin antara sekitar 80 sampai 100 juta setiap kali pemberian dan diberikan selama kira-kira durasinya 2 tahun ya. Nah, ini kira-kira risiko kematiannya menurun 33% menurut statistik. Jadi statistik itu kan kalau kita mengedukasi pasien itu, ya ini usaha untuk meningkatkan masa remisi. Kan 33% adalah statistik. Mungkin risiko kematian PFS-nya ada yang 10, ini kan 10,4 versus 8,2. Mungkin yang 10,4 itu kita bisa termasuk yang kira-kira 30 bulan. Mungkin kan ini kan di statistik, di rata-rata. Jadinya 10,4 begitu ya. Jadi artinya tergantung. Ada yang menanyakan dalam sebuah diskusi begini ya. Kalau saya nambah pembrolizumab, apa worth it untuk nambah sekian bulan? Loh, orang ditambah pembrolizumab, nambah sekian bulan itu statistik, tapi sudah berupaya untuk menambah remisi, siapa tahu dia termasuk yang panjang banget. Ya, kan kira-kira demikian. Dan apakah berharga atau tidak, itu tergantung, it depends. Pada orang yang nguber segalanya, maksimal mungkin, itu berharga sekali ya. Siapa tahu kira-kira ada yang diskusi misalnya konglomerat, oh saya ini untuk 2 tahun, 3 tahun berharga dengan rupiah sekian ya. Jadi masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. Ini juga pada saat kita memberikan kemoterapi dan radiasi ditambah dengan pembrolizumab ya. Jadi radiasinya sendiri sudah ratusan juta, kemoterapi weekly-nya kira-kira 5-10 juta diberikan 5 kali, kemudian ditambah pembrolizumabnya kira-kira satu kali pemberian 80 sampai 100 juta diberikan sampai kira-kira 2 tahun. Jadi memang healthcare utamanya pada cancer care itu very very costly. Di luar negeri pun very very costly. Setiap negara pun sangat sangat struggling dengan pembiayaan ya, apalagi asuransi-asuransi ini ya. Tetapi memang demikian karena treatment ke depan itu makin mahal. Mau operasinya makin mahal dengan robotik dan segalanya, medikamentosanya makin mahal dengan targeted terapi dan imunoterapi dan lain-lain dan gene terapi. Gene terapi sudah ada approval FDA 1 Casgevy itu. Jadi ke depan memang mungkin prognosis akan semakin baik. Bukan mungkin, karena dalam 30 tahun terakhir angka kematian kanker turun 30%. Kita googling dimanapun menyatakan turun 30% ya. Nah, ini FDA approval-nya ya. FDA approval-nya Januari 2024 ya, 2024 itu FDA sudah approve ya. Kemudian BPOM 2025 pemakaian namanya merek dagangnya pembrolizumab di kita yang masuk adalah Keytruda. Makanya BPOM memberi nama langsung nama obatnya begitu ya karena belum ada merek lain sehingga yang kita disebut di dalam lembarnya itu adalah Keytruda. Jadi untuk kanker serviks kombinasi dengan kemoradioterapi itu disetujui BPOM 2025 ya. Kalau dia Keytruda di combination with chemotherapy, sorry, Keytruda yang dipakai pada saat kemoradiasi itu nggak perlu tes apa-apa, nggak perlu mengetahui CPS dan lain-lain. Tetapi kalau dikombinasi dengan kemoterapi dengan atau bevacizumab pada kasus yang persisten, recurrent atau metastatik, itu kita harus ngetes spesimennya bagaimana ekspresi PDL1 yang digambarkan dengan CPS-nya. Kalau yang indikasi pertama, kita nggak perlu ngetes apa-apa, ya, nggak perlu ngetes bahan spesial, ya. Nah, pada kanker endometrium kita lihat juga ada yang kombinasi dengan kemoterapi, paclitaxel karboplatin. Setelah operasi perlu adjuvan karena high risk diberikan karboplatin paclitaxel tanpa tes dikombinasi dengan pembrolizumab sebanyak 6 kali. Setelah itu pembrolizumab alone sebanyak 2 tahun ya. Itu tidak memerlukan tes di MMR, MSI tidak perlu tes. Tetapi kalau diberikan sebagai monoterapi untuk yang progres maka yang kasusnya progresif, maka harus ngetes kita. DMMR-nya positif atau tidak. Kalau dia DMMR-nya positif, baru kita berikan, indikasi diberikan. Ya. Kalau enggak, kita juga nggak bisa memberikan imunoterapi pembrolizumab. Ini FDA approval pada kanker endometrium ya, memang ada 2 indikasi, kombinasi dengan paclitaxel karboplatin tanpa tes apa-apa. Atau pada kasus yang metastatik atau relapse, kita mau memberikan sebagai monoterapi, maka kita harus ngecek ada DMMR-nya atau tidak. Ngeceknya DMMR itu kira-kira sekitar 2 jutaan mungkin. Kalau MSIH ngetesnya lebih mahal lagi ya. Tetapi bisa salah satu cukup untuk kita indikasi memberikan pembrolizumab ya. Nah, ini BPOM approval-nya sama juga untuk 2 ini bahkan pembrolizumab
dikombinasi dengan lenvatinib ya. Ini dengan obat yang kalau akhirannya ip sama ap itu biasanya mahal gitu ya, mahal sekali ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa ikut menikmati perkembangan terapi di luar negeri ya. Ini slogan yang saya buat ya, saya tulis saja supaya saya gampang. Kita tidak selalu bisa memberikan pengobatan terbaik dan terkini untuk pasien kita karena sikon. Tetapi kita harus selalu mengetahui pengobatan terbaik dan terkini untuk pasien kita dan mengupayakan yang terbaik. Mungkin dari saya sekian, Dr. Wita. Nanti dilanjutkan Dr. Hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Hari untuk Baik, memaparkan. terima kasih Ya, Dr. Wita, terima kasih Dr. Brahmana. Saya coba share. Topiknya cukup berat ya, ya nggak cukup ya, berat banget rasanya ya. Jadi imunoterapi aja berat. Mungkin saya coba menambahkan dari yang mungkin sudah diberikan banyak sekali dari Dr. Brahmana ya. Nomor satu, banyak yang tanya sama saya. Saya kemarin sempat survei ya. Tahu nggak kamu ke rata-rata orang ya? Imunoterapi, targeted terapi, itu bedanya apa? Banyak yang nggak tahu. Jadi mungkin nomor satu saya kasih poin dulu apa bedanya imunoterapi, targeted terapi, dan ADC. Yang paling baru ini antibody drug conjugate sih. Kalau targeted terapi masuk duluan, yang pertama di-approve di dunia kanker ginekologi adalah bevacizumab ini ya. Bevacizumab masih dipakai sampai sekarang dan makin sering dipakai, saya rutin pakai ini. Kemudian imunoterapi berikutnya, ini sistem sasarannya adalah sistem imun. Kalau targeted terapi itu molekul atau protein menghambat sinyal uh, second pathway-nya dan sebagainya. Tapi kalau imunoterapi itu mengaktifkan imun. Imun paling banyak sekarang adalah T cell ya. Nah, yang targeted terapi ini efek sampingnya ini di jalur target yang dituju. Misalnya bevacizumab di VEGF berarti vaskularisasi menurun secara global kalau yang imunoterapi di autoimun. Nah, sedangkan ADC ini adalah gabungan antara targeted terapi sebagai homing, sebagai titik targetnya, terus dikasih carrier untuk menembakkan kemoterapinya hanya yang targeted terapinya positif. Ya, jadi mungkin sedikit pathway. Kalau targeted terapi ini pasti nanti dia akan mencari ligan, ya. Jadi reseptor-reseptor tertentu yang memungkinkan untuk menghambat terjadinya eh, sesuatu di sel tersebut. Contohnya adalah yang paling sering kita pakai VEGF, ya, vascular endothelial growth factor. Tapi kalau imunoterapi yang seperti dikatakan Dr. Brahmana tadi, gampangnya itu sel tubuh kita itu punya kartu tanda pengenal ya, ID card. Nah ini kalau ID cardnya ada, sama satpam boleh masuk gitu kan. Kalau ID cardnya nggak ada, sama satpam nggak boleh masuk. Nah satpamnya ini adalah T cell. T cell ini adalah pembunuh ya. Kalau misalnya T cell lihat mana kartu apa ID cardmu ini, sama T cell nggak dibunuh. Nah, sayangnya sel cancer itu saking pinternya dia bisa memutasi dirinya sendiri untuk memproduksi ID card tadi, ya, atau PD-1-nya tadi. Nah, sehingga T-selnya nggak jadi bunuh. Nah, jadi salah satu eh, tempat terapinya di imunoterapi seperti itu. Nah, untuk dikasih imunoterapi itu adalah semua yang punya ID card itu diambil semua sama imunoterapinya. Ya, contohnya salah satu seperti itu. Sedangkan ADC adalah mencari tumor antigen. Harapannya adalah tumor antigen ini adalah spesifik di cancer tersebut. Supaya semakin spesifik dia nggak kena sel sehat. Nah, tumor antigennya ini dikasih antibodinya. Antibodinya dikasih linker, linkernya dikasih obat kemo. Sehingga nanti obat kemonya ini tidak akan bekerja kalau tidak berikatan dengan tumor antigen. Kalau ketemu tumor antigennya, linkernya akan memasukkan cytotoxic agent-nya, akhirnya selnya apoptosis. Harapannya mencari tumor antigennya ini yang lebih spesifik. Karena itu tadi Dr. Brahmana mengatakan bahwa makin ke depan ini makin spesifik ya eh, kerja dokter PA. Nah, ini sekarang kita ngomong biaya ya, sebelum ngomong lebih lanjut ya. Kalau targeted terapi pertama datang 2014 ya, misalnya bevacizumab yang paten itu 35 sampai 70 juta sekali pakai, tergantung kita mau pakai Icon 7 atau GOG. Ini satu vial 100 miligram 7,5 juta. Kalau ini saya asumsikan hitung berat 50 kilogram semua ya. Jadi misalnya butuh
500 miligram per 3 minggu berarti 35 juta. Oh, nggak mau, saya mau pakai yang 15 miligram berarti 70 juta per kali. Nah, ini dikasihkan sampai berapa kali? Sampai nah, selesai kemo 6 kali plus di extend maintenance monoterapi sampai 2 tahun atau progression. Ya, jadi dihitung aja. Ini dikalikan 2 tahun per 3 minggu. Ya, baik habisnya mungkin habis 1 sekianan. Nah, untungnya per 2019 sudah ada biosimilarnya. Bisa lebih turun harganya ya. 6 sampai 35 juta. Ada 4 merek biosimilar, paling murah itu kalau saya hitung dengan Icon 7 itu bisa cuma 6 juta kalau berat 50 kilogram per 3 minggu, paling mahal dengan 35 jutaan sudah bisa berikan targeted terapi. Contohnya ini ya, lenvatinib, erlotinib, dan sebagainya. Trastuzumab ini banyak dipakai juga. Udah mulai banyak dipakai juga trastuzumab pada HER2 yang di gynecology cancer. Yang kedua adalah yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalau ditanya, kasih imunoterapi ditanggung BPJS, ya nanti nunggu 2.200 ya mungkin ya. Ini habisnya 80 juta per 3 minggu. Ini dari catatan yang Dr. Brahman udah diskon, ya kan? Udah diskon, tapi untuk 6 terapi pertama. Kalau mau di-extend setelah itu, diskonnya hilang. Kenapa? Nggak tahu ya. Ini yang masuk, kebetulan yang pertama masuk pembrolizumab. Ya, jadi ini harga untuk pembrolizumab. Yang berikutnya antibody drug conjugates atau ADC. Namanya tambah lama tambah susah ini. Kalau nanti masuk unku ujiannya tambah susah. Namanya trastuzumab emtasin, trastuzumab deruxtecan. Trastuzumab ini adalah nama untuk linker sama antibodinya. Emtasin ini adalah nama untuk kemoterapi yang dimasukkan sama linkernya ke dalam. Ada sacituzumab govitecan dan sebagainya. Ini belum ada yang masuk ke Indonesia. Ini per 3 minggu 9.000 US. Berarti anggap aja 150 juta. Ya, jadi maksud saya begini, ngomong ini bukan yang tadi penting banget ya, yang di quotes yang katakan Dr. Brahmana terakhir. Kita tahu apa yang ada, dari awal itu pasien bisa screening. Dia mau level seperti apa, gitu kan. Saya mau terapi sampai ADC, budgetnya 10 juta 1 bulan. Ya sudah, nggak usah lah, mendingan menurut saya gitu kan. Jadi lebih baik fokus ke yang bisa diberikan. Jadi biar ada bayangan dulu. Baik, kita lanjutkan imunoterapi. Ini nggak usah, saya skip aja. Datanya di Sutomo masih banyak ya. Jadi terakhir itu pasca pandemi sekitar 500 kasus baru setiap tahun. Dan sayangnya ini terapi apa? Banyaknya di stadium lanjut ya, 2B, 3B ke atas. Selalu 3B itu sekitar 60% sampai 70%, 2B 20%. Yang bisa kita operasi cuma 10%. Nah, ini eh, tempat yang paling tepat sebetulnya untuk pemberian imunoterapi pada CA cervix. Karena CA cervix yang advanced stage itu adalah tempat terbaik untuk diberikan imunoterapi. Kita tahu standarnya dari NCCN, ASCO, ESMO, dan sebagainya ini masih kemoradiasi, tapi kalau ditambahkan dengan imunoterapi, maka bisa memperpanjang overall survival yang sebelumnya tanpa imunoterapi itu cuman seperti ini. Jadi notes di memperpanjang, bukan menyembuhkan. Terus kita banyak pakai yang adalah imun checkpoint inhibitor, tapi kembali lagi imunoterapi bukan hanya imun checkpoint inhibitor, bisa banyak sekali yang lainnya, tapi yang sekarang adalah banyak yang imun checkpoint inhibitor. Ini sejak 2018 ya sampai sekarang masih berjalan dan paling banyak dipakai adalah pembrolizumab. Nah, ini notes, ini tidak disponsor ya. Baik, jadi kayak tadi dikatakan Dr. Brahmana, jadi T-cell itu punya reseptor PD-1, kemudian kalau yang saya bilang tadi ada ID card-nya ya. ID card-nya adalah PD-1. Jadi kalau tidak ada PDL1 di sel, maka dibunuh sama T-cell. Kalau ada, maka tidak jadi dibunuh. Sayangnya sel kanker ini jadi ada. Jadi mekanisme ini sebetulnya yang membuat tubuh kita tidak autoimun. Sel-sel yang non-self, atau bahkan paling simpel bayi, janin kan non-self ya. Gimana janin itu tidak dianggap benda asing dan dibunuh sama tubuh adalah salah satunya dengan memberikan antigen yang membuat T-sel tidak jadi membunuh. Nah, ini imunoterapi ini salah satunya adalah untuk mensensitifkan seperti itu. Gimana cara memberikannya? Apakah menggantikan kemo dan radiasi? Enggak, ya. Kemo radiasi tetap dilanjutkan, tapi dibarengi
di antara kemo dan radiasi ini, kemo radiasi jalan terus di minggu 1, 3 minggu lagi minggu 4, 3 minggu lagi minggu 7, dan seterusnya ini diberikan uh, pemburunya. Jadi tidak menghilangkan pemburunya. Berarti kalau pakai Pembro bayar 80 juta per 3 minggu selama 2 tahun sembuh enggak sayangnya ya, tapi kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Jadi kalau orang onko itu goalnya adalah holy grailnya itu yang dilihat itu speedometernya itu ya, itu Kaplan-Meier. Dilihat free survivalnya sama progression free survivalnya. Ini yang di atas adalah kalau dikasih Pembro, yang di bawah enggak dikasih Pembro. Jadi bacaan gampangnya gini, dalam 12 bulan itu yang 60% tidak dikasih Pembro udah progresif. Dari yang kansernya hilang tumbuh lagi. Sedangkan yang dikasih Pembro nambah 80 juta per 3 minggu, 80 juta per 3 minggu, 70%. Loh, kok nambahnya cuma 70%? Ya, itulah kenyataannya. Tapi itu statistically signifikan dengan hazard ratio menurun 0,7. Dalam artian kalau dikasih 0,7 orang tersebut mempunyai tambahan benefit. Ini interim analysis kedua, IA ini bukan stadium ya. IA ini interim analysis kedua. Dalam 36 bulan dilihat, ini pun juga memberikan manfaat. 54,5% yang tidak dikasih progression. Kalau dikasih yang 62 ini tidak progres. Jadi nambah sekitar 8%. Ya, tapi gimana? Statistical significance. Gitu ya. Berarti nggak sembuh? Jawabannya pasti tidak sembuh. Ya, jadi gimana hidupnya dalam analisis 3 tahun setelah pemberian yang dikasih Pembro sama tidak dikasih Pembro berbeda sekitar 8%. Ya, 8% ini angka banyak apa enggak? Ya, dikembalikan lagi ke masing-masing. Mau enggak bayar 80 juta hanya untuk nambah kemungkinan undian 8%. Tapi kalau ngomong statistik, kemungkinan kematiannya diturunkan sampai dengan 33%. Nah, tapi kalau udah dikasih PMBO 12 bulan, ternyata yang grafik yang ini, yang meninggal. Ya, Allah alam. Jadi kita tidak menyembuhkan ya. Jadi kita memperpanjang overall survival. Gimana dengan kanker endometrium? Sama juga ya. Ini peranan terapinya adalah stadium lanjut, rekuren, dan metastatik. Persis sama seperti yang CA cervix ya. Tapi kembali lagi efektifnya ditentukan sama profil molekular tumor. Kalau yang CA cervix kita kadang periksa PDS-nya dari imunoterapinya, tapi kalau CA endometrium diperiksakan molekular testingnya. Nah ini semoga nggak tambah pusing ya yang baca ya. Jadi sekarang itu CA endometrium begitu dioperasi, kalau mau ya, ini di Sutomo yang di approve sama kita yang P53 aja ini, yang ini perjuangannya Dr. Wita waktu itu P53-nya di approve boleh dilihat. Yang full mutation DMMR-nya ini tidak. Jadi kalau mau di luar ya periksa lagi ini. Buat apa? Salah satunya adalah buat perlu ajuvan atau tidak, dan salah satunya adalah kemungkinan pemberian imunoterapi ke depannya. Jadi kalau DMMR bisa diberikan Pembro dan Dostar 5. Ya, kapan kalau recurrent atau metastatik atau ternyata dikasih platinum gagal atau first line pada advanced stage. Ya, responnya tinggi sekali. Bahkan ini lebih tinggi daripada CA cervix. Ya, jadi ini kayak saya sama ya, kurang lebih prinsipnya sama. Ini trialnya. Nah, ini dilihat ya. Ini yang di MMR kalau dikasih ternyata responnya signifikan banget dibandingkan placebo. Ya, ini jauh lebih baik daripada yang CA cervix tadi. Hazard rasionya 0,28. Jadi semakin kecil hazard rasionya ini semakin eh, besar manfaatnya. Yang PMMR, Proficient MMR, jadi mismatch repair gennya itu normal. Ternyata pun dapat manfaat, cuman hazard rasionya kecil 0,76. Yang paling besar adalah DMMR. Misalnya pasiennya saya yang tipe PMMR tapi ingin mendapat manfaat hanya dengan peningkatan hazard rasio 0,76. Ya boleh juga dikasih, nggak apa-apa. Bagaimana dengan yang pembrolizumab? Pembrolizumab juga memberikan manfaat yang sama. Kalau ditanya, kalau gitu saya double pembrolizumab sama dostarlimab. Belum ada penelitian. Jadi pilih salah satu. Ya. Oke. Ini kalau misalnya yang PMMR bisa juga dipakai lenvatinib tadi. Tapi ini
bukan imunoterapi, tapi apa namanya targeted terapi. Mungkin sekian Dokter Vita dari saya untuk nambah diskusi. Semoga nggak Ya, tambah ya. bingung. Terima kasih Dokter Hari, terima kasih Dokter Brahmana. Mudah-mudahan yang mendengarkan nggak ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan fokus, tetap fokus karena topiknya topik yang sulit, tapi apapun kita coba belajar gitu ya. Baik, ada pertanyaan pertama dari pendengar kita yang setia ya, salah satunya. Banyak yang setia ya, beberapa yang setia. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan aja dulu dari Dokter Haria. Assalamualaikum. Saya mohon izin bertanya, apakah imunoterapi itu efek sampingnya ke pasien apa gitu ya? Bagaimana perannya dibandingkan dengan kemoterapi dan radioterapi? Apakah dilakukan bersamaan? Apakah imunoterapi itu bisa sebagai profilaksis atau pencegahan sebelum terjadi kanker gitu ya? Kalau dari paparan Dokter Brahmana, Dokter Hari, sebagian sudah terjawab sebenarnya ya. Cuman yang kita belum tahu itu tadi, apakah imunoterapi itu ada efek sampingnya ke pasien? Jadi tidak membahas tentang efek samping ya kita ya. Oh silakan Dokter Brahmana sebelum live. Dokter Brahmana live. Ya Oke, oke silakan. ya. Sederhananya demikian ya. Sederhananya itu kan aktivasi sel-sel imunitas ya. Artinya sel K-nya itu supaya sangat aktif. Sederhananya demikian. Maka adverse eventnya itu adalah terkait imun. Jadi imun related adverse event gitu ya. Kalau misalnya ditanya, pernah ada dalam satu diskusi, apa yang paling fatal gitu ya? Apa yang paling fatal? Ya, Miokarditis ya, misalnya miokarditis. Apalagi yang bisa fatal lagi? Pneumonitis ya, jarang meskipun jarang. Nah, apa yang lain itu? Nah, imun related ini kan bentuknya macam-macam ya, imun related respon itu ya. Jadi tergantung bisa dalam bentuk kulit ya, kemudian bisa dalam kolitis, bisa berencefalitis, tapi semuanya jarang. Jadi sebetulnya ringan, tetapi bisa terjadi. Intinya adalah imun related adverse event pada pemberian imunoterapi, karena kan dipicu untuk imunitasnya melawan sel kankernya. Mungkin gitu, Dokter Wita, iya, sederhananya. mungkin sedikit nambahi, apakah pasien yang dengan penyakit autoimun menjadi kontraindikasi pada terapi ini ya, gitu mungkin Dokter Brahmana. Autoimun kan belum sudah, Oke, anu ya, ya, ya. sistem Jadi imunnya kita menyerang kita tubuh. kalau Nah, dengan memberikan ini, terapi ya, memang memang autoimun salah satu yang sebetulnya question mark kalau diberikan imunoterapi. Jadi kita harus waspada dalam hal pemberian imunoterapi pada pasien yang autoimun. Gitu, Dokter Wita. Ya. ya, Dokter Hari, silakan. Mungkin dari Baik, pertanyaan, terima kasih. boleh nggak diberikan bersamaan atau gantian tasnya tadi sudah banyak disinggung ya. Ya. Nah, untuk profilaksis atau pencegahan sebelum terjadi kanker ini gimana? Ya, sampai detik ini belum ada terapi imunoterapi untuk pencegahan. Jadi hanya untuk yang sudah terbukti kanker. Itu pun tidak semua kanker yang terbukti langsung boleh diberikan. Pada kasus tertentu harus dicekkan dulu ekspresi protein tertentu gitu, Dok. Iya, iya. Mungkin pertanyaan Dokter Haria ini menarik ya. Kalau misalnya imun terapi itu untuk mencegah, kan kita nggak tahu bakal kanker apa gitu kan ya. Padahal tadi yang dibicarakan tadi adalah untuk CA tertentu yang mungkin untuk CA yang lain nggak cocok gitu kan. Nah kita ngasih imun terapi yang mana gini kalau kanker yang apa aja belum tahu gitu kan. Ya mungkin kalau global terapi alternatif meningkatkan imun tubuh gimana gitu ya termasuk lifestyle, makanan yang sehat, mungkin itu secara global aja gitu karena kan kankernya apa juga belum tahu yang akan muncul. Begitu ya? Oke, pertanyaan berikutnya, kalau imunoterapi Keytruda sudah tersedia di Indonesia, apakah sudah diimplementasikan pada pasien kanker di RSDS? Kalau di RSDS saya bisa jawab, enggak, belum. Kalau karena 80% pasien BPJS dan ini tidak di cover gitu ya. Tentu dengan pembayaran di cover BPJS, nah, itu enggak ya. Nah, sementara masih lama, apakah masih dananya diberikan rumah sakit onkologi swasta atau RSUD dengan pasien umum? Silakan Dokter Brahmana atau Dokter Hari yang punya pengalaman pasien dikasih Oke. Keytruda yang unlimited budgetnya. Jadi sebetulnya kalau masuk BPJS belum. Apakah ada arah ke sana? Ada. Arah itu apa? Ya niat kita memasukkan. Kan niat kita memasukkan ya. Nah itu prosesnya tidak 1-2 hari.
kemudian ada kajian ilmiahnya, sampai yang paling menentukan adalah kemampuannya. Ini yang paling menentukan itu. Nah, jadi sementara belum masuk BPJS, tetapi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia berniat untuk bisa masuk selama tidak mengurangi plafon untuk jatah penyakit yang lainnya kan gitu ya. Nah, yang kedua, apakah ada BPOM-nya sudah approve. Yang pertanyaan ketiga, lalu diberikan kepada siapa? Pengalaman adalah satu pada orang yang ditanggung karena dia bekerja di suatu perusahaan yang tanggungannya untuk pegawainya bagus. Biasanya perusahaan asing itu biasanya coverage-nya bagus. Selama FDA approve, perusahaan asing tersebut biasanya menanggung selama FDA approve ya, tergantung tingkatannya. Yang kedua, pada asuransi-asuransi swasta yang ikut asuransi swasta, kemudian dengan tanggungannya itu besar, maka selama FDA approve, maka dia itu masuk. Jadi patokan perusahaan swasta dan asuransi swasta itu kelihatannya FDA approval ya. Kemudian yang ketiga ya pocket money, meskipun jarang sekali pocket money untuk imunoterapi di Indonesia begitu ya. Jadi kira-kira ya itu Dokter Vita. Ya berdoa kita karena nanti kalau kita memasukkan semua itu bayangkan loh, semua disiplin ilmu itu berkembang targetednya, berkembang imunoterapinya. Jadi ini kan baru ginek saja. Ginek padahal tidak stop pada imunoterapi loh. Kita memasukkan yang lebih dulu targeted terapi usulannya itu, yaitu olaparib dan lain-lain. Juga belum approve sampai sekarang ya. Ya kita tunggu nanti 2026. Terima kasih, Dokter Wita. Ya, Ya, dokter Hari atau dokter Pramana ada pengalaman pasien nggak, dokter Hari, yang pakai Keytruda ini? ya Baik. swasta itu. Silakan, silakan. Ya, Ya, silakan dokter Hari. jadi kalau di Sutomo belum ada, ya memang di swasta sudah ada pengalaman. Jadi kalau pengalaman di private itu memang betul sama Dokter Brahmana ya. Nomor satu itu insurance private. Insurance private pun tidak semuanya ya. Jadi ada insurance private itu ada tiernya. Yang saya tahu itu ada 4 tier. Terus kemudian ada juga yang by apa namanya itu, by bill on bill dengan maksimal tagihan berapa M atau berapa ratus juta setahun gitu juga ada. Ada juga yang macam-macam ya. Jadi kalau yang nggak ada limitnya, ya saya kasih pasti, saya kasih opsi. Tapi pernah ya bilang nggak ada limitnya, saya teskan hasilnya sudah positif. Ternyata ada klausul di dalam pasalnya itu tidak mencakup pemberian imunoterapi. Jadi batal, walaupun kuotanya besar. Jadi ini ngomong lain lagi ya, kalau nanti ke depan mau bikin private insurance, apa mau ikut private insurance dibaca dulu ya. Terus ada lagi yang perusahaan asing. Biasanya yang paling enak memang perusahaan asing ya. Jadi bahkan nggak tanya sama sekali bisa diberikan. Sementara yang diberikan nggak ada efek samping. Terus kalau kita ngelihat keynote A18, efek sampingnya dibandingkan eh, placebo itu tidak sama sekali tidak bermakna. Beda kalau targeted terapi. Targeted terapi slightly significant agak tinggi efek sampingnya dibanding hanya dengan imunoterapi. Itu udah cerita dari saya. Ya, ya. Jadi kita hari ini bicara banyak teorinya memang ya. Untuk pengalaman pasien yang sudah diberi itu memang worth it apa enggak itu mungkin kita masih bicara tentang literatur. Belum lagi nanti apa iya sampai 2 tahun. Ada yang sampai 2 tahun enggak gitu kan. Biasanya motong 2 kali pemberian, 3 kali udah habis uangnya gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Indi. Tadi dikatakan hanya sel T yang berperan. Bagaimana dengan sel B? Di hepatologi ada inovasi pemberian vaksin dengan cara intrakutan dengan dosis 1/10-nya, jadi lebih hemat dengan hasil yang sama. Bagaimana dengan vaksinasi untuk CA cervix? Silakan, Dokter Hari dulu. Dokter Brahmana belum kesusu kan? Belum dipanggil kan? Ya, enggak. Oke, oke. Jadi begini, Ya, masing-masing masing-masing tipe kanker itu tidak belum bisa sama seragam ya. Jadi artinya misalnya begini. Oh, kita memakai checkpoint inhibitor ya. Ini pada kanker endometrium, kanker serviks. Contoh saja skop ginekologi. Skop ginekologi. Kemudian ada yang menanyakan, bisa enggak? Approve enggak dipakai untuk ovarium? Belum. Jawabannya tegas belum. Loh kok bisa? Kan sama-sama kanker. Loh,
Wong tidak usah ngomong kanker ginekologi dengan kanker yang lain. Orang sama-sama kanker ginekologi aja bisa berbeda. Sama-sama kanker ovarium saja behaviornya dan target terapinya bisa berbeda. Antara misalnya low grade serous ovarian cancer dengan high grade serous ovarian cancer, target terapinya sudah berbeda. Itulah heterogenitas pada kanker. Nah, kembali ke pertanyaan ini, sel B dan lain-lain, ada jenis kanker yang didasarkan perkembangan imunoterapinya berdasarkan sel B itu ada. Tetapi pada kanker endometrium, kanker ginekologi saat ini adalah berdasarkan sel T. Jadi mungkin jawabannya demikian, Dokter Wita. Nanti mungkin berkembang, mungkin berkembang. Terima kasih. Ya, ya, karena kan sel B itu dalam plasma ya, bukan targeted suatu sel gitu ya, dalam plasma. Mungkin pertanyaan yang menggelitik itu pertanyaan Dokter Indi ini, bagaimana dengan vaksinasi untuk CA cervix? Silakan Dokter Hari. Baik, ini untuk vaksinasi CA cervix-nya ya terbatas sama HPV-nya aja dok sementara. Belum ada untuk menguatkan B-cell atau T-cell-nya ya. Tapi idenya Dokter Indi ini baik sekali ya. Kalau saya dulu waktu masih kuliah mempelajari sel T sama sel B ini kayak sel B ini pemanah ya kan. Dia pakai imunoglobulin ngirim apa anak panahnya nggak perang langsung. T-cell ini kayak yang bawa pedang langsung perang gitu kan. Nah, ini sementara ini kan yang bisa dikuatkan oleh imunoterapi ini T-cell. Tapi siapa tahu nanti sel B-nya ternyata bikin imunoglobulin yang bisa targeted dengan vaksin atau dengan immunoengineering nggak tahu kita. Tapi sampai sekarang belum ada dari ini. Tapi idenya menarik. Makasih Dokter. Iya, iya, katanya non humoral gitu ya. Iya, iya. Ada pertanyaan dari Dokter Ketut Edi Sudiarto. Proses karsinogenesis melibatkan berbagai macam jalur yang rumit, sedangkan target terapi ditujukan untuk protein atau target tertentu. Mohon tanggapan tentang efektivitas targeted terapi. Silakan, Dokter Hari dulu mungkin ya. Baik, jadi pertanyaan baik ya. Jadi apakah so-called targeted terapi itu targetnya benar-benar tertarget dengan sel kanker tertentu? Jawabannya enggak. Jadi karena itu baik sekali pertanyaannya. Tetapi kita berharap target itu banyak dimiliki oleh sel kanker. Contohnya adalah VEGF ya, vascular endothelial growth factor, di mana itu target pertama, target terapi yang ditemukan akhirnya ada bevacizumab tahun 2000 berapa ya 2014 kalau nggak salah mulai diimplementasikan. Nah, bevacizumab Pak VEGF itu apakah cuma diekspresikan sama sel kanker saja? Ternyata enggak. Misalnya bone healing. Bone healing itu VEGF-nya sel-selnya kalau normal itu akan meningkat VEGF-nya. Karena itu misalnya habis operasi kita nggak boleh ngasih bevacizumab dulu, ditunggu paling nggak 35 hari biar nggak burst abdomen atau delay wound healingnya. Tapi apakah kalau sudah pasti itu yang lain nggak kena? Mungkin kena juga karena itu salah satu efek samping bevacizumab yang saya bilang tadi cukup tinggi dibanding imunoterapi adalah spontaneous bowel perforation karena bowel kita selalu dapat injury ya dari makanan yang kita makan. Nah, selalu senantiasa bikin perbaikan. Nah, salah satu efek sampingnya adalah kegagalan pembuatan vaskular itu bikin perforasi. Tapi angkanya sangat kecil sekali. Alhamdulillah sampai detik ini belum pernah dapat sih saya. Tapi itu bisa terjadi. Jadi apakah targetnya sesuai 100% dengan sel targetnya? Tidak. Tapi arahnya makin lama makin ke sana. Mencoba mencari antibodi yang benar-benar diekspresikan sel kanker tersebut. Mungkin gitu Dokter Wita. Iya, iya, mungkin ada tambahan dari Dokter Pramana. Silakan. Oke ya, terima kasih. Jadi precision medicine itu semakin presisi. Tetapi kita punya PR pada precision medicine. Kalau semakin presisi, ibarat memanah, berarti kita itu semakin banyak tugas kita ngecek targetnya itu. Dan sometimes ngecek targetnya itu tidak murah loh, costly ngecek targetnya itu ya. Contoh pada CA endometrium, kita yang ditanggung tadi dokter Ari bilang P53. Padahal kita ngecek pertama itu sebetulnya polymutation ya. Kalau polymutation itu ngeceknya 35 juta, ngeceknya. Tetapi manfaatnya contoh ketika polymutation positif, kita nggak perlu kemo, nggak perlu sinar pasca operasi si endometrium. Itu contoh. Jadi targeted itu it doesn't mean cheap gitu ya. Targeted itu semakin mahal karena ngecek targetnya itu ada atau tidak itu juga costly. Nah, kembali ke targeted terapi. Ada manfaat enggak? Contoh nih contoh. Targeted terapi tadi dokter Ari sudah bevacizumab. Saya memberikan contoh olaparib pada kanker ovarium ya. Pada kanker ovarium yang ada mutasi BRCA,
atau homologous rekombinan defisiensi, Jadi, maka kita bisa memberikan namanya olaparib. Apa manfaat olaparibnya? Dalam manfaat olaparibnya data pada penelitiannya namanya Solo 1 itu hazard rasionya 0,3. Artinya resiko progresivitas menurun sekitar 70% dikatakan demikian. Tapi jangan pernah menyatakan sembuh. Jadi sebetulnya semua pengobatan-pengobatan kanker itu we are trying to prolong the remission. Itu sebetulnya yang paling pas. Memprolong remisi. Apalagi kalau advanced stage itu memprolong remisi. Cuman memang memprolong remisi itu apakah worth it atau tidak, itu tergantung masing-masing, iya kan? Tapi saran saya adalah ketika kita bertemu sama pasien, itu jelaskan secara maksimal. Jangan kemudian menganggap, pasiennya nggak bisa mengakses gitu ya, kita nggak menjelaskan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak menjelaskan, kemudian pasiennya itu minggu depan ke Pineng, nanti dokter Pineng tanya ini, sama dokter Indonesia dijelaskan enggak? Oh, berarti ketinggalan nih dokter Indonesia. Ya, itu contohnya tuh, ya kan? Makanya yang benar adalah, Bu, ini ada kesempatan kita ngecek polymutation misalnya. Bu, ini ada kesempatan kita memberikan pembrolizumab pada kemoradiasi kanker serviks. Tetapi saya tidak bisa mewajibkan. Itu kata-kata yang tepat. Kenapa? Karena belum ditanggung BPJS dan harganya mahal. Tetapi ada opsi ini. Jadi itu yang benar. Jadi misalnya ternyata dia itu ternyata dibiayai saudara-saudaranya minggu depan berangkat ke Pineng. Ya, pasien kan merasa, oh saya penjelasannya sama dengan dokter Hari, sama dengan dokter Wita sudah dijelaskan kan begitu. Mungkin gitu tampaknya dokter Wita. Dokter, terima kasih. ya, 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 ya. Saya juga ada pengalaman soalnya untungnya sudah terjelaskan dari A sampai Z tentang imunoterapi dan sebagainya, tentang rencana setelah dia operasi. Kebetulan saya endometrium. Dia pergi ke Pineng langsung. Setelah dari Pineng dia balik ke saya. Saya kurios, terus apa kata dokter Pineng? Persis dengan apa yang dikatakan dokter Vita katanya gitu ya. Berarti lah enggak anu juga ya, artinya kita sudah cukup memberikan informasi masalah mau dilakukan apa enggak dia second opinion. Persis seperti yang dokter Vita jelaskan. Jadi rencana selanjutnya apa itu di Penang itu juga sama gitu ya. Paling enggak deso-deso banget kan kita ya. Walaupun tidak mampu laksanakan tapi kan sudah dijelaskan. Sementara waktu tinggal 12 menit gitu ya, tidak ada pertanyaan lanjutan. Mungkin ada take home message dari Dokter Brahmana atau Dokter Hari sebelum nanti kita kembalikan ke Dokter Seto. Oke, Silakan. take home message-nya beginilah. Perkembangan dunia kedokteran itu lari sprint, lari cepat. Kenapa? Contoh sederhana, FDA approval itu ada setiap minggu. Setiap minggu ada FDA approval. Baik itu operasi, baik itu metode pengobatan maupun drug, itu ada approvalnya. Guideline pun juga demikian. Mungkin guideline setiap 6 bulan sekali itu ada tambahan-tambahannya ditemukan ini. Nggak onkologi saja loh. Obstetri luar biasa. Obstetri feto maternal luar biasa. FAIR luar biasa. Nah, jadi artinya jangan pernah lelah kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk hari ini imunoterapi. Just ada take home message yang kita ambil, kan kita bisa memberikan opsi yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Tidak always bisa dilakukan, tetapi kita bisa menjelaskan yang terbaik. Itu Dokter Vita, masih. Ya, Dokter Hari silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita nggak boleh melupakan juga bahwa medical treatment itu berbanding lurus dengan medical expenses ya. Jadi kita mungkin kalau perlu profiling pasien dulu ya dari awal ini uh, maunya yang seperti apa. Kalau profilnya juga bingung ya yang kita, walaupun kita tidak bisa memberikan obatnya, paling nggak kita bisa memberikan informasinya. Nanti masalah mau ngambil keputusan mana ya kita kembalikan ke pasien. Biar kita nggak dianggap itu tadi ya sama dokter Brahmana ya, wah ini di Malaysia tahu semua, di ini semua kita nggak tahu ya. Minimal tahu dulu masalah mau beli apa enggak ya urusan belakangan. Kita aja dokter kita. Baik, mungkin sebagai penutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang guidelines kata Dokter Brahmana tadi, kita itu terbirit-birit nyusun PNPK, tidak bisa ngikuti guidelines yang ada di luar negeri kita. PNPK kita itu kita berusaha menyusun bagaimana supaya BPJS itu nanti bayar gitu kan harus ada PNPK-nya. Kalau kita membuat PNPK ala kadernya itu termasuk tidak memasukkan imunoterapi, targeted terapi, itu nanti bakal tidak approve oleh BPJS kalau tidak ada dalam PNPK gitu ya. Sedangkan guidelines di luar negeri itu sudah berlari lah kita ini terbirit-birit ngejar nggak mampu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan pasien tuh sering menggelitik kita, apakah saya bisa disembuhkan? Itu tuh menggelitik banget gitu ya.
Jadi apalagi sudah kita beri imunoterapi, targeted terapi, pertanyaannya balik lagi, apakah bisa sembuh gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan, kata Dokter Brahmana tadi, ini ya apalagi yang perlu kita tekankan itu kan upaya untuk sembuh ya, menambah mungkin mungkin aja emang ada yang sembuh gitu kan ya, ada, tapi jangan PHP ke pasien ya, dengan ini pasti sembuh gitu ya. Obat sudah mahal-mahal, tetap harus disampaikan bahwa targetnya bukan sembuh gitu ya, tapi memperpanjang kekambuhan gitu ya, memperlambat kekambuhan. Terus yang kedua mungkin ya penting bahwa dokter itu ngobati bukan nyembuhkan gitu kan. Ya tetap pasien diminta untuk berdoa gitu ya, karena dokter itu apapun ilmunya cuma untuk sampai mentok di pengobatan, tidak sampai di menyembuhkan. Itu aja mungkin ya, Dokter Brahmana, Dokter Hari. Mungkin kita kembalikan ke Dokter Seto. Terima kasih banyak Dokter Brahmana, Dokter Hari atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, buat pasien-pasien kita dan masyarakat secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih. kembalikan ke Salam Dokter sehat, Seto. salam hormat semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih Dokter Wita, Dokter Brahmana, Dokter Hari sudah menyampaikan semua pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab mengenai layanan imunoterapi pada bidang onkologi ginekologi. Harapannya nanti bisa memberikan insight ya, Dok, untuk semuanya, baik dari sejawat dokter umum dan juga dokter kandungan, konsultan onkologi ginekologi atau dokter kandungan yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam Tanya Apa Saja minggu depan, hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11, diskusi santai mengenai pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Waalaikumsalam Wita, Dokter warahmatullahi Hari, wabarakatuh. Dokter Terima kasih. Dokter Seto. Kamana.